Tan Malaka pernah diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena ia dianggap cukup berbahaya dengan keberadaannya di dalam Partai Komunis, dan ia telah diasingkan di berbagai tempat di Indonesia, Eropa, maupun Cina. Tan Malaka juga pernah mendapat upaya penangkapan oleh pemerintah ketika sedang berada di Thailand. Walaupun sebagai anggota dari Partai Komunis, ia pernah mengusulkan agar kelompok komunis dan kelompok Islam bersatu. Namun, usulannya tersebut ditolak mentah-mentah oleh kader yang lain. Walaupun hidup di dalam pengasingan, Tan Malaka tetap memperjuangkan kemerdekaan melalui pemikiran dan pergerakannya yang cukup kontroversial. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus videonya, karena nanti kita akan mengetahui cerita akhir perjuangan Tan Malaka ketika Indonesia telah merdeka dan kemudian memutuskan untuk menjadi oposisi dari pemerintah Indonesia. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Di tengah perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan, muncul sebuah gerakan baru yang menambah dinamika politik di Nusantara. Gerakan ini adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI yang didirikan pada tahun 1920. PKI lahir dari semangat revolusi Bolshevik di Rusia yang berhasil menggulingkan kekaisaran dan mendirikan negara komunis pertama di dunia. Ide-ide revolusioner ini cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, yang pada saat itu tengah bergolak dengan berbagai gerakan nasionalis yang menuntut kemerdekaan dari penjajahan. Para pemimpin PKI berusaha mengorganisir kaum buruh, petani, dan rakyat jelata yang tertindas oleh sistem kolonial. Mereka menawarkan harapan baru, sebuah masyarakat tanpa penindasan kelas, tanpa imperialisme, dan tanpa kesenjangan ekonomi yang mencolok. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menarik banyak simpati dari kalangan bawah yang merasa terpinggirkan oleh sistem kolonial Belanda. Namun, Belanda melihat perkembangan ini sebagai ancaman serius. Pemerintah kolonial khawatir bahwa jika PKI dibiarkan berkembang, mereka bisa memobilisasi massa untuk melancarkan revolusi besar-besaran seperti yang terjadi di Rusia. Belanda memahami bahwa kekuatan komunis memiliki potensi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial dan merusak kestabilan yang telah mereka pertahankan dengan susah payah. Merespon ancaman ini, Belanda melakukan berbagai upaya untuk menekan gerakan komunis. Mereka mulai mengawasi pertemuan-pertemuan PKI, menyusupkan mata-mata di dalam organisasi, dan menangkap para pemimpin serta aktivis yang dianggap berbahaya. Beberapa tokoh PKI seperti Tan Malaka harus bersembunyi dan beroperasi secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari penangkapan. Pada 13 Februari 1922, ketika Tan Malaka mengunjungi sebuah sekolah di Bandung, ia ditangkap oleh penguasa Belanda yang merasa terancam dengan keberadaan Partai Komunis. Dia pertama kali diasingkan ke Kupang. Namun, ia ingin diasingkan ke Belanda dan dikirim ke sana oleh penguasa Belanda. Di Belanda, ia bergabung dengan Partai Komunis Belanda dan diangkat sebagai calon ketiga dari partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum 1922. Walaupun begitu, Tan Malaka tidak berharap untuk terpilih karena posisinya hanya berada di peringkat ketiga dalam partai.
Namun di luar dugaan, meskipun Tan Malaka tidak memenangkan kursi, ia memperoleh suara yang cukup banyak dalam pemilihan umum tersebut. Sebelum penghitungan suara selesai, ia memutuskan untuk meninggalkan Belanda dan pergi ke Jerman. Di Berlin, ia bertemu dengan Darsono, seorang komunis Indonesia yang terkait dengan Biro Komintern Eropa Barat. Tan Malaka kemudian melanjutkan petualangannya ke Moskow dan tiba di sana pada bulan Oktober 1922 untuk berpartisipasi dalam Komite Eksekutif Komintern. Pada Kongres Komintern Dunia keempat di Moskow, Tan Malaka mengusulkan agar komunisme dan pan-islamisme dapat berkolaborasi. Namun, usulannya ditolak oleh banyak orang. Pada Januari 1923, ia dan Semaun diangkat menjadi koresponden dari Serikat Merah Internasional. Selama paruh pertama tahun 1923, ia juga menulis untuk jurnal-jurnal gerakan buruh di Indonesia dan Belanda. Tan Malaka kemudian pergi ke Guangzhou, Cina, dan tiba di sana pada bulan Desember 1923. Pada bulan Agustus 1924, Tan Malaka jatuh sakit dan meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengizinkannya pulang. Pemerintah menerima permintaan Tan Malaka ini, tetapi karena persyaratan yang cukup berat, akhirnya ia tidak jadi pulang. Pada bulan Desember 1924, PKI mulai runtuh karena ditindas oleh pemerintah Belanda. Sebagai tanggapan atas hal itu, Tan Malaka kemudian menulis Narde Republik Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia, yang diterbitkan di Guangzhou pada April 1925. Di dalamnya dijelaskan keadaan Hindia Belanda yang mengalami krisis ekonomi, Hindia Belanda yang mendapat kesempatan untuk melakukan revolusi oleh gerakan nasionalis dan PKI, hingga prediksinya bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan menyelesaikan dengan pedang siapa di antara mereka yang kuat di Asia Pasifik. Pada Juli 1925, Tan Malaka pindah ke Manila, Filipina, karena lingkungannya yang lebih mirip dengan Indonesia, dan tiba di sana pada tanggal 20 Juli. Di Manila, ia sempat bertemu dengan beberapa tokoh Filipina seperti Mariano de los Santos, Jose Abad Santos, dan Crisanto Evangelista. Kemudian pada tahun 1926, PKI memutuskan untuk memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah langsung menyadari hal ini dan mengasingkan beberapa pemimpin partai. Pada bulan Februari 1926, Alimin pergi ke Manila untuk meminta persetujuan dari Tan Malaka. Tan Malaka akhirnya menolak strategi ini dan menyatakan bahwa kondisi partai masih terlalu lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan revolusi lagi. Sebagai wakil Komintern untuk wilayah Asia Tenggara, Tan Malaka mempunyai hak untuk menolak rencana PKI. Tan Malaka kemudian mengirim Alimin ke Singapura untuk menyampaikan pandangannya dan memerintahkannya untuk mengadakan pertemuan dadakan antara para pemimpin PKI. Melihat tidak ada perkembangan, Tan Malaka ke Singapura sendiri untuk menemui Alimin dan mengetahui bahwa Alimin dan Musso telah pergi ke Moskow untuk mencari bantuan untuk melakukan pemberontakan. Di Singapura, Tan Malaka bertemu dengan Subakat, salah satu pemimpin PKI. Mereka memutuskan untuk menggagalkan rencana Musso dan Alimin. Namun, Musso dan Alimin tetap menjalankan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda
pada tahun 1926 sampai 1927 di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Pemberontakan ini berhasil mengejutkan Belanda, tetapi dengan cepat berhasil dipadamkan. Akhirnya, ratusan aktivis PKI ditangkap, dipenjarakan atau dibuang ke daerah-daerah terpencil seperti Bovendigul di Papua. Pada bulan Desember 1926, Tan Malaka pergi ke Bangkok, Thailand dan mempelajari kekalahan PKI. Dia bersama Jamaluddin Tamim dan Subakat mendirikan Partai Republik Indonesia pada awal Juni 1927 dan menjauhkan diri dari Komintern dan mengkritik PKI. Ia kemudian kembali ke Filipina pada Agustus 1927. Ia kemudian ditangkap pada tanggal 12 Agustus atas tuduhan memasuki wilayah Filipina secara ilegal. Dia kemudian dibantu oleh Dr. San Jose Abad di pengadilan. Namun, dia menerima vonis bahwa ia akan dideportasi ke Amoy, Cina. Namun, para polisi di daerah bernama Kulangsu telah menunggunya di pelabuhan dengan bermaksud menangkapnya untuk diekstradisi ke Hindia Belanda, karena Belanda ingin menangkapnya dan mengirim Tan Malaka ke kamp konsentrasi Bovendigul. Tetapi Tan Malaka berhasil melarikan diri ketika kapten dan kru kapal yang simpatik melindunginya, mempercayakan keselamatannya kepada seorang inspektur kapal. Inspektur kapal tersebut kemudian membawa Tan Malaka ke sebuah wisma di desa Sioncing. Tan Malaka kemudian pergi ke Shanghai pada akhir tahun 1929. Setelah kehidupan yang cukup berliku ia lalui di negeri Cina, pada Agustus 1937 ia pergi ke Singapura dengan identitas Tionghoa palsu dan menjadi guru. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, ia kembali ke Indonesia melalui Penang. Ia kemudian berlayar ke Sumatera dan tiba di Jakarta pada pertengahan tahun 1942 dan kemudian ia menulis Madilog. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia mulai bertemu dengan bangsanya sendiri dan para generasi muda. Ia juga mulai menggunakan nama aslinya lagi setelah 20 tahun menggunakan nama palsu. Ia menilai bahwa para pemimpin terlalu lemah dalam bernegosiasi dengan Belanda. Kemudian, Tan Malaka memutuskan untuk menjadi oposisi dari pemerintah Indonesia dengan mendirikan Partai Persatuan Perjuangan.